Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 5? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari kembali muatan SBDP di tema 6, subtema 2 dan 3 tentang pola lantai dan teknik menggambar cerita. Sudah siapkah anak-anak semua untuk belajar? Nah, mari kita mulai pembahasan kali ini bersama-sama. Saat menari, kita harus memperhatikan pola lantai dalam tarian itu. Nah, apakah anak-anak tahu apa arti pola lantai itu? Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Apa maksudnya? Nah, saat penari itu sedang mempertunjukkan tariannya, itu ada garis atau posisi atau formasi yang dilakukan atau dilalui oleh penari itu. Jadi tidak hanya bergerak ke sana kemari, tapi ada aturannya seperti itu. Ada dua jenis pola garis dasar pada lantai. Nah, yang pertama ada pola garis lurus, dan yang kedua adalah pola garis lengkung. Nah, mari kita bahas satu persatu bersama-sama. Pertama, kita akan membahas pola lantai garis lurus. Nah, berikut ini adalah beberapa macam pola lantai garis lurus. Yang pertama adalah pola horizontal. Itu maksudnya adalah berbaris dari kanan ke kiri ya, menyamping seperti itu. Kemudian yang kedua ada huruf Z. Nah, huruf Z ini disebut dengan pola zigzag ya. Jadi pola zigzag itu seperti ini, seperti huruf Z itu. Kemudian yang ketiga ada pola segi 4, berbentuk seperti segi 4. Kemudian nomor 4 ada pola segi 5. Yang kelima ada pola segi 3. Dan yang keenam adalah pola vertikal. Maksudnya itu bukan dari atas ke bawah ya, tapi dia berbaris dari depan ke belakang seperti itu. Contohnya adalah tari pendek dari Bali. Pada bagian ini, para penari memiliki pola lantai horizontal, nah, atau berbaris dari kanan ke kiri seperti itu. Yang kedua adalah pola lantai garis lengkung. Berikut adalah macam-macam pola lantai yang memiliki garis dasar lengkung. Yang pertama adalah lengkung ke depan. Anggaplah garis merah adalah penonton. Nah, di ujung yang ada titiknya itu berarti dia lebih dekat ke penonton ya anak-anak. Nah, itu disebut dengan lengkung ke depan. Berbeda dengan yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 itu yang ada titiknya itu di lengkungannya itu lebih jauh dari penonton. Berarti itu disebut dengan lengkung ke belakang. Yang selanjutnya adalah nomor 2, yaitu pola lingkaran. Jadi membentuk melingkar seperti itu. Dan yang keempat ada pola angka 8. Contohnya adalah pada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Nah, pola lantainya apa? Ya, betul, pola lantai lengkung ke depan. Nah, anak-anak kira-kira sudah paham ya jenis-jenis pola lantai dalam tari? Ada pola lantai yang memiliki makna dan ada yang tidak memiliki makna. Nah, berikut adalah 2 contoh tari tradisional dari daerah Yogyakarta. Nah, pada tari jaran kepang, pola lantainya itu hanya berfungsi sebagai formasi penari saja dan tidak memiliki makna. Sedangkan tari Bedoyo Semang memiliki makna di setiap pola lantainya, dan pola lantainya memiliki nama-nama khusus di tari ini. Nah, pola lantai dalam tari itu tidak serta-merta hanya satu jenis pola lantai saja. Dalam satu tari itu bisa lebih dari satu pola lantai. Misalnya ada yang lurus dan melengkung ke depan, atau lurus vertikal dan horizontal seperti itu. Jadi tidak hanya satu jenis pola lantai saja dalam satu tari. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu teknik menggambar. Nah, sebelumnya kita ingat kembali apa itu gambar cerita.
Nah, gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Anak-anak pasti masih ingat ya. Nah, bagaimana cara menggambar gambar cerita itu? Nah, menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Apa itu teknik kering dan teknik basah? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah teknik kering. Nah, teknik kering ini tidak perlu menggunakan pengencer seperti air dalam menggunakan medianya. Apa maksudnya? Jadi, setelah anak-anak membuat sketsa atau rancangan gambar, kemudian anak-anak bisa memberi garis yang lebih tebal atau memberi warna dengan media kering yang digunakan. Contoh media keringnya adalah pensil, pensil warna, krayon, spidol, dan sebagainya. Yang kedua adalah teknik basah. Nah, media yang digunakan itu ada cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Misalnya, cat akrilik itu diencerkan dengan air, dan cat minyak itu diencerkan dengan menggunakan minyak. Ya, jadi anak-anak dapat membedakan ya antara teknik kering dan teknik basah. Nah, kalau tadi anak-anak sudah mempelajari tentang teknik membuat gambar cerita berdasarkan media yang digunakan, sekarang kita akan melanjutkan lagi tentang teknik membuat gambar cerita. Nah, Ustazah akan memberikan 3 contoh teknik dalam membuat gambar cerita. Yang pertama adalah teknik arsir. Nah, teknik arsir ini dibuat dengan cara menggoreskan pensil misalnya berupa garis-garis berulang yang membuat kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi. Jadi dalam teknik arsir ini yang ditekankan adalah garisnya ya. Yang kedua adalah teknik blok. Nah, teknik blok ini dilakukan dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna atau diblok dengan satu warna, sehingga kesan yang ditimbulkan hanyalah siluet atau bayangan dari objeknya saja. Yang ketiga adalah teknik akuarel, yaitu menggunakan bahan campuran air di kertas, kain, atau bidang lain. Nah, teknik ini menggambar dengan menggunakan sapuan tipis sehingga menghasilkan warna yang transparan. Tugas LFH kali ini adalah mengerjakan LKS tema 6 halaman 94-95, evaluasi subtema 3, Romawi 1 dan 2 di buku tulis. Dikirimkan kepada Ustazah Zulfa untuk kelas 5A, Yunda untuk kelas 5B. Semangat mengerjakan anak-anakku. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah wawasan anak-anak semua ya. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.